Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah kita dengan membaca ikrar kerelaan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita akan membahas bagaimana menyajikan data yang sudah kita buat distribusi frekuensinya kemarin itu, tetapi akan kita sajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Setidaknya ada grafik atau diagram batang, grafik atau diagram garis, grafik atau diagram lingkaran, dan ogif. Jadi ada 4 macam ya yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Data yang dipakai, data yang digunakan adalah data yang sudah pernah kita pelajari kemarin ya. Saya sudah siapkan datanya. Ini adalah data yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi judulnya data ini adalah distribusi frekuensi nilai statistik prodi PAI dan PPA STIME Yogyakarta tahun 2020-2021. Sebagaimana yang sudah Anda buat ya, ada 100 ya jumlah mahasiswanya, terbagi dalam 8 kelas. Setiap kelas memiliki interval sebesar 10. Nah, di sini ada beberapa tambahan. Saya tulis sekalian M-nya atau nilai tengahnya ini ya, atau middle values ya. 24,5, 34,5 ya. Ini diperoleh dari 20 ditambah 29 dibagi 2. Demikian juga angka-angka yang lain di sini ya, misalnya di interval yang kelima ini 64,5 itu diperoleh dari 60 ditambah 69 dibagi 2. Adapun F-nya, Anda sudah familiar cara mencarinya ya, yakni dengan menghitung angka-angka yang berkisar atau yang sesuai dengan interval yang ada. Jangan ini adalah frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif atas dan frekuensi kumulatif bawah. Ada tambahan yakni RAD, ini membacanya radian ya. Radian itu satuannya derajat. Jadi kalau ini 3,6 itu maksudnya 3,6 derajat. Ini nanti digunakan untuk membuat diagram yang sifatnya diagram lingkaran ya, atau pi menyebutnya ya. Nah, angkanya 3,6 derajat ini diperoleh dari 1 dibagi 100 dikalikan 360 derajat. 1 adalah frekuensinya, 100 adalah total M-nya, sedangkan 360 derajat adalah lingkaran penuh. 108 juga diperoleh dari 3 dibagi 100 dikalikan 360 derajat. Jadi kalau sigma radian ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan radian ini, maka ketemunya harus 360 derajat. Baik, ya, mari kita pelajari membuat grafik atau diagram batang. Diagram batang ini sering disebut dengan diagram bar, BAR gitu ya. Nah, grafik sering disebut dengan diagram. Jadi kita boleh menyebut grafik batang atau grafik bar, atau kita juga boleh menyebut diagram batang atau diagram bar. Nah, pertama kita buat
data ini, data yang sudah pernah kita sajikan, ya pernah kita buat. Kita buat dulu garis lurus, vertikal, dan garis lurus horizontal. Lalu dalam setiap garis ini kita beri skala. Skalanya ini skala 5 ya, 0, 5, 10, dan seterusnya. Lalu yang horizontal juga dibuat skala. Nah, tetapi untuk membuat diagram batang, Anda ingat-ingat, untuk garis yang horizontal menggunakan batas bawah nyata dari interval tersebut. Batas bawah nyata dari 20, 19,5. Batas bawah nyata dari 30, 29,5. Batas bawah nyata dari 40, 39,5, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ini, ya, yang vertikal, ini adalah frekuensinya. 0, 5, 10, 15, 20, sampai 40, ini adalah frekuensi. Sampai berapa kita menulisnya? Kita menulisnya sampai frekuensi terbanyak, lalu ditambah 1 skala lagi. Nah, skala terbanyaknya, frekuensi terbanyak ini adalah ada 34, maka dengan skala 5 kita buat 35 plus 1 skala. Jadi ada 40. Nah, kemudian yang ini adalah nilai tengah, nilai dari interval ya. Bukan nilai tengah ya, tapi nilai dari interval. Batas bawah nyata dari satu interval ini ya. Nah, kemudian untuk memudahkan kita menggambar, maka kita buat garis bantuan yang disebut dengan dam atau anyaman. Ini ya. Yang lebih akurat kalau Anda menggunakan milimeter block. Tetapi ini sudah cukup membantu untuk menjelaskan kepada Anda ya. Nah, kemudian kita lihat yang batas bawah nyata 19,5 sampai 29,5 itu berapa frekuensinya? Ini ada satu ini ya. Maka di sini tulis 1. Ini ada noktah ya, atau titik, dibedakan dengan warna nanti 1. Interval dari 29 sampai 39, 29,5 sampai 39,5 ada 3. Nah, lalu diberi titik 3 ini terus dihubungkan. Saya munculkan. Nah, ini adalah 1 ya, dari sini ya. Ya, ini. Kemudian 3 frekuensinya ini. 9 ya. 9 ini frekuensinya ini. Lalu 17 frekuensi dari sini. 34 frekuensi dari ini. 24 frekuensi dari ini. 8 dari sini dan 4 dari sini. Nah, ini langkah atau cara membuat diagram batang. Anda bisa mengulang kembali apabila Anda merasa belum jelas. Kemudian selanjutnya kita akan membuat diagram garis. Prinsipnya sama. Saya balik lagi. Diagram garis itu kalau Anda sudah memiliki diagram batang, maka di tengah-tengah sini ini Anda bisa beri titik. Kenapa di tengah? Karena nanti yang dipakai adalah M-nya. Ya, setiap bar ini tengah-tengahnya Anda beri titik, itu pas di tengah-tengah ya. Kemudian pas di tengah-tengah ini juga ya, nanti dihubungkan dengan garis gitu. Nah, pas di tengah-tengah bar ini dihubungkan dengan garis. Nah, saya buat secara terpisah supaya Anda lebih jelas ya. Oke, ini datanya ini sama datanya ya, cuma kalau ini sudah saya tambahkan radian ya. Membuatnya sama dengan skala, membuat garis yang vertikal dan horizontal, kemudian diberi skala ya.
Nah, tanda putih ini, garis 2 ini semacam sign atau tanda yang menunjukkan bahwa garis ini tidak dimulai dari 0. Karena di sini kan ada skala juga, tapi tidak ditulis. Maka tandanya atau kodenya ada garis 2 terpisah seperti itu. Nah, sama ini adalah skala ya, skala 5 ya, frekuensinya. Kemudian ini 35,5, 24,5, 34,5 ini adalah nilai tengah. Ya, nilai tengahnya di sini mestinya. Nanti saya ubahnya ya, ini harusnya saya ubah sebentar. Ya, ini mestinya di sini. Ya, begini ya. Baik, saya lanjutkan ya. Setelah diberi skala ya, langkah berikutnya adalah Anda yang bawah ini adalah M-nya, nilai tengahnya. Ya, nilai tengahnya tadi saya sampaikan, nilai tengah adalah 20 ditambah 29 dibagi 2, 24,5, 34,5 dan seterusnya ya. Kemudian nilai tengah ini 24,5 itu kan 1, maka titiknya di sini. Sekali lagi nilai tengah, bukan batas bawah nyata ya. Di sini ini 1, terus ini 3, terus ini 9 dan seterusnya. Ada titik-titiknya di sini ya. Untuk memudahkan kita buat garis ini ya, garis kotak-kotak atau dam ini ya. Nah, lalu titik-titik hitam ini adalah titik-titik yang menunjukkan frekuensinya. Lalu setiap titik itu nanti dihubungkan dengan garis seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini adalah diagram garis. Ya, kalau kita melihat ini berapa? Ini pasti 34 dari sini ini. Ya. Kalau ini berapa? Titik ini yang nilai M-nya 84,5, ini pasti 8 dari sini. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat diagram O'Keefe ya. Nah, datanya sama ini, datanya sama. Lalu O'Keefe itu F-nya ini ya. Ini F-nya tapi ini adalah frekuensi kumulatif dari 0 sampai 100. Kenapa 100? Karena nilai terbesarnya adalah 100. Jumlah N-nya 100. Kemudian bawahnya tetap menggunakan nilai tengah. Ini ya, nilai tengahnya. Ya, tetap menggunakan nilai tengah. Nah, kemudian karena O'Keefe yang digunakan adalah frekuensi kumulatif. Yang kita gunakan adalah nilai M ini dengan frekuensi kumulatif atas dan frekuensi kumulatif bawah. Ya, untuk memudahkan kita buat kotak-kotak gitu. Lalu perhatikan ini yang 100 frekuensinya 1. Yang 99 frekuensinya berarti 3 dan seterusnya ya. Kita menggunakan frekuensi yang kumulatif, bukan yang F kecil, tapi yang F besar. Nah, misalnya ini. Ya. Ini frekuensi kumulatif, kemudian ini nilai tengahnya. Nah, titik ini ya. Titik ini adalah 24,5 titik tengahnya. Jumlahnya 100. Ini 24,5, jumlahnya 100. Kemudian yang 34,5 jumlahnya 99 ini. Yang 44,5 jumlahnya 96 ini. Kemudian yang 50 sampai 59 atau M-nya 54,5 jumlahnya 87 dan seterusnya. Kemudian setelah selesai dihubungkan dengan garis. Ya. Nah, seperti ini. Dihubungkan dengan garis. Ini adalah O'Keefe dengan menggunakan frekuensi kumulatif bawah. Nah, sama halnya dengan kalau kita menggunakan
frekuensi kumulatif yang atas, maka gambarnya menjadi kebalikannya seperti ini. Ya, ini termasuk tidak rapi gambarnya karena saya menggunakannya mouse biasa ya. Tapi kalau yang digunakan, alat yang digunakan itu pen mouse itu ya, maka hasilnya akan lebih baik. Ya, ini keterbatasan media ya. Tapi kalau Anda menggunakan pena, ya, kalau Anda pakai komputer yang menggunakan pen mouse, maka hasilnya ini akan baik gitu. Nah, jadi yang ini, yang saya tunjuk ini adalah OGIF dengan menggunakan frekuensi kumulatif atas. Sedangkan yang ini, yang saya tunjuk ini adalah OGIF dengan menggunakan frekuensi kumulatif bawah. Nah, berikutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan ya, bahwa menggunakan radian. Radian yang di sini ini. Anda lihat ya. Untuk yang 3,6 ini frekuensinya 1. Untuk yang 10,8 ini frekuensinya. Jadi di sudutnya sebesar ini. 32,4 ini, jadi seterusnya begitu. Ya. Nah, ini adalah beberapa cara yang membuat data kita menjadi lebih baik, lebih menarik, dan lebih mudah dibaca oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Nah, kalau ini kita jumlah, ya, radian ini kita jumlah semuanya, ya, maka jumlahnya harus 360. Harus 360. Kalau tidak, berarti ada data yang belum kita hitung. Oke, demikian saja yang saya sampaikan. Silakan Anda mengulang kembali hal-hal yang Anda belum jelas ya. Kalau Anda mengulang kembali masih ada yang belum jelas, Anda bisa diskusi dengan teman-teman Anda. Dan jika masih ada persoalan, Anda bisa menghubungi saya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.